بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga antum senantiasa dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur ya santri-santri Ustaz. Kita hari ini masih diberikan nikmat ya, bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang ini sangat dimuliakan ya, yaitu menuntut ilmu. Baik, sebelum menuntut ilmu ya, sebelum Ustadz menyampaikan sebuah materi yang begitu penting buat antum semua dan juga khususnya diri Ustadz ya, kita ya Ustadz ingatkan kembali ya bahwa ketika kita berada di majelis ilmu, maka jagalah adab-adabnya. Perhatikan ustadznya dan dengarkan dengan baik. Baik, adab yang berikutnya adalah kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena segala sesuatu itu semua atas izin Allah. Maka sandarkanlah diri kita kepada Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik, kedua tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan dan ikuti ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk pada materi hari ini. Nah, pekan lalu ya santri-santri Ustadz tahap awal 2 baik dari kelas Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kemarin kita sudah mempelajari materi iman tentang fisik ya. Kita mengetahui bahwa fisik itu ya keistimewaannya banyak sekali ya, terkumpul pada manusia ya, fisik manusia. Dan insya Allah pembelajaran iman hari ini Ustadz mau mengajak antum lagi nih yang melihat kebesaran penciptaan Allah pada manusia. Ya, pembelajaran yang menjadi sebab antum semakin yakin bahwa Allah ya dalam penciptaannya tidak pernah sia-sia. Pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Allah menciptakan kita. Nah, tema iman pada pekan ini yaitu adalah tentang indera manusia. Ya, dengan judul indera manusia yang menjadi kunci ilmu. Ya, Masya Allah. Baik, ista'iddu. Ya, santri-santri Ustadz, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan indera manusia? Apa? Iya, betul. Indera itu adalah alat untuk manusia mampu mendengar, melihat, dan merasakan. Apa tadi? Mendengar, melihat, dan merasakan. Nah, dari alat indera ini ya Allah tuh ciptain di dalam diri manusia. Pasti ada tujuannya. Ya, sebagai apa? Sarana manusia dalam mendapatkan ilmu, ya, memperoleh ilmu. Nah, sekarang coba
tadi kan mendengar ya. Ustadz mau tanya nih sama santri-santri Ustadz. Dengan apa antum mendengar? Ya benar, dengan telinga. Kemudian dengan apa antum melihat? Dengan mata. Iya, Masya Allah ya. Kemudian kita juga dapat merasakan dengan hati. Ya, ketika antum lapar, haus, terus panas, dingin, sedih, bahagia, itu semua hati yang dapat merasakan ya nak ya. Nah baik, itu tadi ada 3 ya, mendengar, melihat, dan merasakan. Nah sebelum kita membahas ya, satu persatu kita bahas ya, pendengaran, penglihatan, dan merasakan itu hati ya. Nah coba kita sebelum membahas pembahasan yang pertama yaitu pendengaran, Ustadz mau nih ya, kita coba sama-sama mempraktekkan ya, indera pendengaran itu mampu untuk apa sih? Nah sekarang coba Ustadz perintahkan antum ambil sehelai kain, satu sapu tangan ya yang bisa menutup mata antum ya, bisa minta tolong sama Umi dan Abi ya, nanti diikat ya. Ya coba Ustadz beri waktu ya, yuk diikat. Sudah ya? Ya sudah, baik. Sekarang dengarkan dengan baik-baik ya. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketika seorang bayi dilahirkan dari perut ibunya, ya, tidaklah ia mengetahui apapun. Nah, tidak bisa berbuat apapun. Kemudian Allah tuh berikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, ya. Nah, Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya sehingga menjadi tahu ya. Di dalam tafsir As-Sadi ya disebutkan secara khusus Allah itu menyebutkan 3 anggota tubuh ini karena kemuliaan dan keutamaan yang lebih, dan karena ketiganya adalah kunci pembuka ilmu. Kenapa ya disebut kunci pembuka ilmu? Nah, kita mulai dari indera pendengaran ya. Kenapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan kunci pembuka ilmu? Nah, kita mulai dari pendengaran. Indera pendengaran ini sangat berperan ya, sangat berperan dalam kegiatan antum setiap hari selama di Kutab. Coba Ustadz mau tanya, kegiatan apa yang antum lakukan menggunakan indera pendengaran? Sering sekali nih ya antum santri-santri Ustadz semua melakukan kegiatan ini. Apa namanya? Isma. Iya, Masya Allah, Isma ya, artinya dengarkanlah. Ya, hari pekan ini antum sudah masuk ke ini ya, Al-Quran surat Al-Fajr ya, ayat 13 sampai 19 ya. Masya Allah. Nah sebelumnya antum sudah menghafal Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Fajr ayat 1 sampai 12. Nah itu antum menggunakan indera apa? Pendengaran. Mungkin ada di antara antum nih ya, santri-santri Ustadz, sudah ada yang mampu 1 juz ya, mungkin yang ikut dari Kutab awal 1 ya, dari Kutab awal 1 dia rajin belajarnya, kemudian memanfaatkan indera pendengaran ini sehingga sampai akhirnya mampu menghafal sebanyak 1 juz.
Nah, ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala ya, dimana ketika santri-santri Ustadz belum bisa membaca Al-Quran ya, namun santri-santri Ustadz bisa menggunakan indera pendengaran ini ya, bisa mendengarkan, menghafal Al-Quran ya, Masya Allah. Masya Allah. Taib, santri-santri Ustadz coba dibuka kembali penutup matanya ya, kainnya dibuka. Sekarang coba perhatikan Ustadz. Antum pasti masih bisa mendengarkan Ustadz ya, walaupun mata antum tertutup. Sekarang coba kita lakukan melalui alat indera penglihatan ini ya, dengan cara volume handphonenya dikecilkan sampai tidak ada suara Ustadz. Ustadz kasih tanda seperti ini ya, kalau Ustadz kasih tanda seperti ini, antum sambil perhatikan maka dinaikkan volumenya ya. Fahimtum? Insyaallah fahimna ya. Baik, sudah dikecilkan ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, yang menciptakan. Tahukah antum bahwa pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad itu dalam keadaan ummi. Apa itu ummi? Apa itu ummi? Ada yang tahu? Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis? Hal tersebut ya, itu sudah direncanakan oleh Allah agar orang-orang tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan karangannya, namun berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, coba naikkan volumenya, naikkan. Nah, sudah ya, terdengar kembali suara Ustadz. Apa yang antum rasakan? Pasti kesulitan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, yang menciptakan. Tahukah antum bahwa pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad itu dalam keadaan ummi. Apa itu ummi? Apa itu ummi? Ada yang tahu? Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis? Hal tersebut ya, itu sudah direncanakan oleh Allah agar orang-orang tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan karangannya, namun berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya begitu besar nikmat Allah, kita dikasih pendengaran. Ya, kita akan kesulitan kalau misalnya melaksanakan sebuah kegiatan belajar, kemudian bermuamalah. Ya, apa itu muamalah? Muamalah itu interaksi, ya, bicara, jual beli, belajar, ya, itu akan kesulitan kalau misalnya antum hanya mengandalkan penglihatan. Makanya bersyukur Allah kasih pendengaran kepada kita. Kesulitan tidak? Ya, Ustadz yakin pasti kesulitan ya. Nah, makanya tadi Ustadz sudah katakan harus banyak bersyukur atas indera yang lengkap Allah berikan kepada kita. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan anggota tubuh apa kita membaca? Nah, tentu ini ada kelebihan sendiri ya kalau penglihatan itu. Dengan anggota tubuh apa kita membaca? Dengan mata. Ya, Masya Allah, benar ya. Dengan mata kita bisa membaca, kita bisa menulis ya. Menulis juga harus sambil melihat ya. Kalau nggak melihat, khawatir nanti nulisnya bukan di buku. Ya, malah nanti nulisnya di tembok. Tapi karena kita bisa melihat, oh iya, ini kertas ya, di atasnya kertas kita tulis.
Ya, dengan kita banyak memperbaca juga ya. Kalau kita banyak baca, kita akan banyak menambah ilmu. Ya, dengan mata kita bisa berjalan ke majelis ilmu. Kayak antum nih datang ke Kutab. Ada di sini yang datang ke Kutab jalannya merem, gitu. Tidak ada ya. Nanti khawatirnya salah masuk. Ya, malah masuk ke rumah sakit. Ya, karena di sini kita harus banyak bersyukur ya, Masya Allah. Allah tuh kasih tubuh kita lengkap nih. Dari mata, pendengaran, hati tadi ya. Nah, tentu anggota tubuh ini ya semakin kita bertambah usia kita, maka akan semakin tinggi juga ilmu kita insya Allah ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan pergunakanlah anggota tubuh ini, indera ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Di antaranya adalah seperti apa yang antum lakukan hari ini, belajar ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafal hadis, bersedekah, berbakti kepada umi dan abi. Itu merupakan adalah salah satu dalam menjaga indera penglihatan dan pendengaran. Itu ya materi pada hari ini kita membahas sebuah indera manusia sebagai kunci pembuka ilmu. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ambil faidah pelajaran yang antum sudah simak pada hari ini dan jadikanlah sebuah amal yang berbuah pahala kelak dan menjadi pemberat di yaumil qiyamah nanti sehingga kita dapat masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat adalah pemberian dari Allah. Bahtera adalah perahu atau kapal. Majelis adalah tempat. Fokus adalah memusatkan perhatian. Menghampiri adalah datang mendekat. Sinis, mengejek atau memandang rendah. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.